Halo, selamat malam. Berikut adalah platform sekolah kita, salah satu produk unggulan dari Watulintang Media. Jadi platform sekolah itu apa sih? Video kali ini akan menjelaskan gambaran umum dulu ya, karena sebenarnya platform ini cukup besar dan berbagai fitur ada di dalamnya. Kalau saya analogikan, ini adalah mesin dengan cc yang sangat besar, tapi pengguna atau sekolah ataupun bimbel ataupun juga madrasah bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi ini adalah gambaran web sekolah dari platform sekolah kita, di mana temanya tidak hanya ini ya, beberapa tema sudah kami kembangkan, dan di sini selayaknya web profile biasa. Jadi ada berita, data siswa, guru, program keahlian. Ini kebetulan yang kami sampling adalah salah satu SMK jenjang sekolahnya. Sedangkan platform ini sebenarnya tidak hanya untuk SMK saja, tapi ideal untuk SD, SMP, sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, di dalam platform ini sebenarnya berbagai fitur itu ada level usernya masing-masing, dan di dalamnya ada berbagai fitur seperti login siswa, login guru atau pengelola, kemudian login alumni, sampai ke login orang tua, di mana fungsinya masing-masing. Nah, di depan platform ini juga terintegrasi dengan mobile app, sehingga sekolah atau lembaga itu tidak hanya punya web sekolah, tapi dia juga terpasang di Google Play Store sesuai dengan branding sekolahnya masing-masing. Gambarannya di depan sini seperti biasa, ada sambutan, kemudian berita, kemudian pengumuman, video, galeri, dan lain sebagainya pada umumnya. Kemudian ada database siswa dan guru. Nah, siswa ini juga terintegrasi dengan database siswa, di mana mereka login masing-masing dan dapat mengganti profilnya masing-masing. Termasuk juga guru juga demikian. Nah, di dalam platform ini saya mau simulasi dulu gambaran singkatnya seperti apa sih. Jadi keterlibatan dan kolaborasi sangatlah penting ya, sehingga di sini siswa itu mempunyai peran untuk melakukan sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh sekolah, misalnya presentasi siswa, pembelajaran, media sosial, penugasan, dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, guru pun juga punya fungsi bahwa mereka juga akan mengisi materi, kemudian alumni juga dapat berkolaborasi dengan pengelola dan lain sebagainya. Saya mau simulasi sebagai salah satu siswa di sekolah ini. Misalnya saya login sebagai salah satu siswa. Login bisa mengklik di login back di menu sebelah atas, atau dapat juga melakukan login di halaman depan ini. Misalnya saya login dengan salah satu siswa di sini, saya klik sebagai siswa, kemudian saya login. Nah, di dalamnya ada platform di mana siswa itu memiliki berbagai fitur di dalamnya yang banyak banget dapat dimanfaatkan. Salah satunya saya jelaskan dari menu samping kiri, ada presensi, kemudian ada e-learning, perpustakaan, pembayaran atau SPP, lowongan pekerjaan, e-learning, jadwal, materi, KBM virtual atau PJJ, kemudian tugas, PR, dan remedial, ada sistem CBT, kemudian nilai dan progres. Nah, di halaman awal ini untuk seperti Facebook ya analoginya, mereka ada sosmed yang dapat digunakan untuk mengupdate status. Jadi ketika dikirim otomatis nanti ada status saya, kemudian dapat dikomentari oleh teman-teman yang lain termasuk alumni dan guru. Nah, di sini saya menjelaskan dari salah satu menu secara singkat yang akan saya jelaskan, mungkin presensi. Nah, presensi ini adalah presensi kehadiran harian, di mana siswa dapat melakukan absen datang, kemudian absen pulang, dan berbasis geolocation. Nah, ini idealnya adalah siswa melakukan download dari Play Store karena mungkin akurasinya akan lebih tinggi. Nah, di sini akan otomatis terdeteksi terlambat dan lain sebagainya. Panelnya dapat diatur oleh admin sampai ke surat izin. Siswa dapat mengupload surat izin mandiri terkait dengan surat izin yang diajukan. Nanti tinggal pengelola sekolah atau guru piket dapat melakukan validasi. Nah, tidak hanya presensi harian, ada presensi per kegiatan. Misalnya saya login sebagai siswa ini mengikuti beberapa ekstrakurikuler, maka di sini dapat saya melakukan presensi mandiri sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya hanya hari Sabtu saya ekstranya, maka saya bisa presensi di hari Sabtu. Kalau saya klik maka tidak bisa. Sampai ke riwayat presensi juga dapat saya pantau secara mandiri, termasuk progres secara umum. Jadi nilai dan progres ini dapat melihat pantauan kehadiran presensi untuk saya pribadi. Misalnya di sini aktivitas belajar saya, kehadiran absensi hariannya, hadir berapa kali, izin berapa kali, sakit berapa kali, itu dapat dipantau oleh siswa.
Kemudian ada KBM dan lain sebagainya, itu juga dipantau di sini oleh siswa masing-masing, termasuk barangkali orang tua kalau mau login menggunakan akun orang tuanya masing-masing. Itu adalah sekelumit tentang presensi. Kemudian ada yang di sini e-learning. E-learning ini mewakili yang bawah ini. Jadi di situ ada jadwal pelajaran. Siswa dapat memantau pelajarannya masing-masing. Jadi di jam berapa dan jam sekian saya dapat melakukan presensi mandiri. Melihat jadwal saya di hari, misalnya saya jadwalnya kelas 11 ini, maka saya Senin, kemudian di Kamis saya jadwalnya apa, kemudian materi. Nah, materi ini juga untuk pengayaan siswa melihat materi-materi yang diupload oleh guru. Misalnya di sini ada materi terbaru yang dapat dilihat oleh masing-masing siswa. Misalnya di mapel katakanlah matematika, mungkin saya mau lihat matematika. Nah, di sini ada materi-materi yang diupload oleh guru. Misalnya saya klik detail, maka di situ ada materi-materi yang diupload guru, ada video, mungkin ada juga file download dan lain sebagainya. Itu dapat dilihat oleh siswa masing-masing. Kemudian ada KBM dan PJJ virtual. Ini adalah pembelajaran virtual dan sangat ideal ketika pembelajaran non tatap muka, karena hanya bisa ada siswa hanya mengacu di jam pelajarannya siswa itu sendiri. Kemudian ada tugas dan PR, di mana siswa juga dapat melihat pantauan tugas-tugas yang selesai dan belum, dan juga guru dapat meresum apa hasil dari tugas atau masukan-masukan yang diberikan oleh guru terkait tugas yang sudah dikerjakan. Nah, di sini misalnya riwayat tugas saya ini kan sudah waktunya kadaluarsa dan lain sebagainya, itu dapat dipantau oleh siswa masing-masing. Nah, tugas-tugas oleh siswa itu sendiri juga dapat dipantau di menu nilai dan progres, sehingga siswa dapat melihat terkait berapa tugas yang belum dikerjakan, yang remedi, yang sudah selesai, itu dapat dipantau di menu nilai dan progres. Di nilai dan progres ini kembali saya sampaikan bahwa di samping ini ada juga rekap kehadiran si anak itu sendiri, per mapelnya ada prosentasenya. Jadi ini sebenarnya dari versi guru juga ada jurnal mengajar guru, di mana jurnal itu diisi oleh guru per mapel yang diampu, sehingga guru itu biasanya ya absensi manual melalui buku dapat melalui platform ini dan melakukan checklist termasuk apa materi yang diajarkan di kelas itu, dan itu otomatis bisa di-report kehadiran per siswa, sehingga tidak ada lagi presensi dengan menggunakan kertas. Yang di report ini saya kembali bahwa absensi ini juga dapat dipantau per anak sampai ke aktifan mengikuti KBM PJJ, barangkali ada PJJ-nya. Di tab report siswa ini juga poin pelanggaran barangkali mau difungsikan oleh sekolah juga dapat dilakukan, dan di sini ada referensi poin juga yang bisa dimasukkan oleh guru BK atau yang berkepentingan. Ini kebetulan nilainya 0. Oke, saya lanjut untuk menu penjelasan yang lain. Di sini ada pembayaran. Misalnya pembayaran ini adalah tanggungan atau tunggakan siswa, di mana yang masukkan adalah dari bendahara sekolah. Bendahara bisa masukkan nilai tanggungan siswa sampai ke record kapan tanggal pembayaran siswa itu melakukannya. Dan di sini juga support dengan format rekening koran, barangkali sekolah sudah bersinergi dengan bank, nanti setiap akhir bulan tinggal download format dari bank, tinggal diupload oleh bendahara ke sini dan mencocokkan terkait dengan kategori pembayaran saja, dan sudah otomatis NIS itu terdeteksi bahwa ini siswa, sehingga bagi bendahara sangat enak sekali untuk melakukan report pembayaran, misalnya si sekolah sudah melalui bank. Toh kalaupun belum, bendahara juga dapat masukkan pembayaran secara manual melalui platform ini. Seperti itu. Lanjut, saya mau melanjutkan ke perpustakaan. Nah, perpustakaan ini barangkali mau difungsikan juga oleh sekolah, bahwa siswa juga dapat melihat terkait dengan buku-buku yang ada di perpus. Ini kebetulan belum diisi oleh petugas perpus sehingga masih kosong. Termasuk perpus itu ada e-book dan juga perpus. E-book itu nanti buku digital yang bisa dimasukkan berupa PDF atau file download, sehingga siswa juga dapat melihat scrolling seperti itu sampai ke peminjaman buku. Jadi buku itu bisa dipinjam melalui platform ini oleh perpus, juga memasukkan siapa yang meminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, syarat ketentuan, bahkan ada branding web perpus juga yang dapat dikelola oleh perpustakaan, sehingga perpus juga bisa punya domain sendiri untuk branding perpustakaan. Di sini juga guru nanti bisa memanfaatkan platform perpustakaan ini.
Kemudian untuk lowongan pekerjaan ini mungkin pasnya untuk si sekolah jenjang SMK ya. Jadi ini dapat dikelola oleh pengelola BKK sekolah. Di sini siswa dapat melakukan melamar langsung di sini. Jadi nanti akan ada informasi lowongan yang dimasukkan oleh petugas BKK, apakah masih dibuka atau ditutup. Kemudian untuk jurusan manakah dan range gaji dan lain sebagainya. Itu siswa bisa melakukan lamar pekerjaan di platform ini, sehingga nanti petugas BPK tinggal rekap siapa yang mengikuti platform atau melakukan pelamaran dalam pekerjaan. Nah ini contohnya, ini ada lowongan terkait dengan job, saya bisa mengajukan lamaran, saya nama NIS dan lain sebagainya otomatis terisi, teknik apa, sekolah asal, dan ini juga dapat diakses oleh alumni, sehingga alumni itu masih bisa bersinergi di platform ini untuk melakukan sinergi dengan sekolah termasuk komandan. Tapi untuk yang e-learning si alumni sudah nggak bisa. Itu kemudian sebenarnya masih banyak lagi fitur yang belum saya jelaskan terkait di versi siswa ini, seperti kayak berita, ini otomatis ngambil dari web berita terbaru dan lain sebagainya. Kemudian edit biodata, kemudian ada menu pesan atau inbox, itu bisa dimanfaatkan oleh siswa itu sendiri. Nah ada lagi fitur CBT. CBT ini adalah untuk model tes online atau CBT serentak yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk seluruh kelas di sekolah tersebut. Misalnya akan melakukan ujian akhir sekolah dan lain sebagainya, dapat diatur melalui platform ini, sehingga siswa cukup intinya mengingat satu username dan password melalui platform sekolah kita yang dimiliki oleh sekolah sesuai dengan brandingnya sekolah dan tidak sibuk dengan memikirkan banyak username dan password. Itu mungkin gambaran besarnya. Oh ya, di sini ada email WA support juga yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Biasanya untuk awal penerapan siswa itu banyak tanya, nanti bisa tim kami membantu untuk WA support ini, sehingga siswa sekolah tidak disibukkan tanya jawab dari siswa. Kami dapat menghandlenya dan biasanya siswa itu lebih mudah untuk mempelajari terkait adanya sistem baru di sekolah, seperti itu. Ada menu buat jurnal, ini juga sekolah bisa mengirimkan, siswa bisa mengirimkan tulisan, nanti bisa auto tampil di web sekolah, di mana nanti admin sekolah dapat melakukan approval melalui panel admin. Oh ya, di atas ini juga ada notifikasi bahwa nanti ada tugas baru, misalnya ini dapat dilihat oleh siswa masing-masing dari guru. Misalnya ini ada tugas baru, di sini ada keterangan tugasnya, saya dapat tugas dari Pak Erik, kemudian waktunya kapan, saya statusnya belum mengerjakan, saya bisa simulasi mengerjakan ya, ada keterangannya, keterangan waktu dan lain sebagainya, progres pengerjaan bisa saya kerjakan misalnya. Nah di sini tipenya ada soal esai sama pilihan ganda, jadi guru bebas memilih. Nah untuk pilihan ganda itu lebih enak karena tidak mode satu per nomor, karena siswa langsung bisa memilih jawaban masing-masing ABC-nya. Dan ini akan kami jelaskan melalui guru seperti apa sih memasukkan bank soal, kemudian tugas dan lain sebagainya, bisa langsung simpan dan akhiri atau simpan sementara jika nanti mau dilanjutkan lagi oleh siswa. Itu gambaran besar dari platform sekolah kita versi sekolah, dan ini integrate dengan mobile apps yang terpasang di Google Play Store dengan branding sekolah masing-masing. Demikian penjelasannya. Next mohon dilihat untuk versi mobilnya. Terima kasih.